Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Andi Mustika Irahayu Asran, kemudian teman saya Ainul Niza Fitri, Sri Ayu, dan Septi Yulinda Nasution. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis manfaat biaya. Sebelum saya lanjut ke materi, teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu mengidentifikasi benefit, disbenefit, dan ongkos, di mana benefit adalah manfaat positif yang akan dirasakan oleh masyarakat umum dengan terlaksananya suatu proyek. Disbenefit adalah dampak negatif yang menjadi konsekuensi bagi masyarakat umum dengan berdirinya atau berlangsungnya proyek tersebut. Dan ongkos, untuk menentukan ongkos neto bagi sponsor proyek atau pemerintah, maka perlu lebih jauh diidentifikasikan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang harus ditanggung oleh sponsor proyek dan pendapatan-pendapatan apa saja yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Contohnya, misalkan pemerintah akan membangun jalan tol antara dua kota yang akan melewati daerah pertanian yang cukup luas. Dengan proyek jalan tol ini, maka manfaat, dampak negatif maupun ongkos-ongkos yang timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat bagi masyarakat umum, yaitu penurunan biaya operasional kendaraan termasuk bahan bakar, waktu perjalanan jadi lebih singkat dan lancar, meningkatkan keamanan lalu lintas, kemudahan mengendarai kendaraan, dan peningkatan harga tanah. Kemudian dampak negatifnya bagi masyarakat umum adalah pengurangan lahan pertanian, terganggunya saluran air untuk irigasi, dan peningkatan polusi udara. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Septi Yulinda Nasution. Pendapatan bagi pemerintah yaitu ongkos perawatan, ongkos konstruksi, dan ongkos administratif. Contoh 11.4. Urusan logistik Departemen Hankam sedang mempertimbangkan sistem pengangkutan peralatan dan orang dari satu lokasi lain. Setelah dilakukan studi yang cukup lama, diperoleh 3 alternatif yang layak dipertimbangkan, yaitu pesawat tipe 1 dan pesawat tipe 2. Asumsikan bahwa Departemen Hankam telah memutuskan bahwa ongkos siklus hidup yang diizinkan aksi sampai 1,2 miliar rupiah. Setelah dilakukan kalkulasi yang cukup detail, didapatkan ongkos siklus hidup masing-masing alternatif dan efektivitas pengangkutannya dalam ton per hari seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Adapun yang diketahui di dalam tabel ini yaitu sistem pesawat satu kapal, jumlah ongkos sekarang 1,2 miliar, jumlah efektivitas 1.620.000 per hari. Sistem pesawat 2, jumlah ongkos sekarang 1,2 miliar, jumlah efektivitas 1.410.000 per hari. Adapun hasil ongkos sekarang dari sistem pesawat 1 dan 2 yaitu 1 miliar. Dan hasil efektivitas dari sistem pesawat 1 dan 2 yaitu 1.410. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Niza Fitri. Saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Dahuluan. Yang pertama, apa itu inflasi? Nah, inflasi pada dasarnya didefinisikan sebagai waktu terjadinya kenaikan harga-harga barang jasa atau faktor-faktor produksi secara umum. Dengan adanya inflasi, maka daya beli uang akan semakin rendah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, pendapatan real seseorang tidak akan berubah apabila pendapatan absolutnya meningkat seirama dengan besarnya inflasi. Secara umum, para ekonom membedakan inflasi dalam 3 kategori berbeda, yaitu yang pertama, inflasi yang diakibatkan oleh tekanan permintaan, yang kedua, inflasi yang diakibatkan oleh dorongan ongkos, dan yang ketiga, inflasi struktural.
Inflasi karena tekanan permintaan sering juga disebut kelebihan permintaan. Paling umum terjadi di antara ketiga jenis yang disebutkan di sini. Secara umum, inflasi ini bisa terjadi karena tersedia terlalu banyak uang untuk jumlah barang yang relatif sedikit. Dengan kata lain, penawaran tidak mampu memenuhi permintaan, sehingga harga-harga barang akan terdorong untuk naik. Inflasi karena dorongan ongkos, yaitu inflasi ini disebabkan karena kenaikan ongkos-ongkos antara lain ongkos tenaga kerja. Yang ketiga adalah inflasi struktural. Penyebabnya adalah adanya pergeseran permintaan dari satu produk industri ke produk lainnya. Hal ini biasanya ditunjang dari serikat pekerja yang cukup kuat sehingga harga-harga barang produk cenderung untuk meningkat dan sulit untuk turun. Selanjutnya ada indeks harga, inflasi, dan daya beli. Nah, secara umum ada dua sisi yang berbeda dari perubahan harga. Sisi yang pertama adalah perubahan pada daya beli uang yang akan mengakibatkan perubahan tingkat harga secara umum. Kondisi ini dinamakan inflasi. Sisi yang kedua adalah perubahan harga diferensial yang mengakibatkan harga beberapa jenis komoditi berubah pada tingkat yang berbeda dari perubahan harga yang terjadi secara umum. Perubahan seperti ini dinamakan eskalasi. Kecenderungan harga-harga sekelompok komoditi sering kali ditanyakan dalam bentuk indeks harga. Nah, indeks harga ini didefinisikan sebagai perbandingan antara harga beberapa komoditi, baik barang maupun jasa, pada suatu hari terhadap harga-harga komoditi tersebut pada hari-hari yang lain. Nah, indeks harga yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, disingkat CPI, dan indeks harga implisit atau Implicit Price Index, disingkat IPI. Indeks harga konsumen diperoleh dari rata-rata sekelompok harga yang mungkin terdiri dari ratusan produk atau jasa yang biasanya dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan tingkat menengah. Indeks harga implisit menentukan efek dari perubahan tingkat harga secara umum pada produk nasional bruto yang dinyatakan dalam nilai pasar keseluruhan dari barang maupun jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Di sini ada contoh soal, yaitu misalkan harga sebuah komoditi pada tahun 1978 adalah Rp1.880 per kilogram, dan indeks harga pada saat itu adalah 250, dan indeks harga pada tahun 1998 adalah 400. Nah, kita diminta untuk menghitung harga komoditi tersebut pada tahun 1998. Nah, untuk mengetahui solusinya, kita masukkan rumusnya, yaitu harga komoditi tersebut. Kita masukkan indeks harga pada tahun 1998, yaitu 400, per, kita masukkan lagi indeks harga pada tahun 1978, yaitu 250. Terus kita kalikan dengan, selanjutnya kita kalikan dengan harga komoditi pada tahun 1978, maka hasilnya yaitu Rp 2.880 per kilogram. Ini berarti bahwa harga komoditi tersebut naik 1,6 kali dalam 20 tahun akibat inflasi. Dalam kaitannya dengan evaluasi alternatif, pertimbangan inflasi sangat perlu diperhatikan. Dalam mengabaikan inflasi akan mengakibatkan kesalahan perhitungan yang cukup signifikan, terutama dalam periode studi evaluasi proyeknya cukup panjang. Proses estimasi diperlukan pada saat kita ingin memasukkan unsur inflasi dalam evaluasi alternatif. Nah, proses estimasi inflasi seperti halnya estimasi tingkat suku bunga atau aliran kas tentunya tidak mudah dilakukan. Salah satu cara yang sering digunakan dalam mengestimasi tingkat inflasi pada periode sebelumnya. Secara umum, apabila indeks harga konsumen pada periode T dan pada periode T ditambah N diketahui, maka tingkat inflasi rata-rata selama M periode tersebut bisa dinyatakan dengan persamaan 12.1 atau persamaan 12.2. Untuk persamaan 12.2.1 maksudnya yaitu CPI N dalam kurung 1 ditambah F aksen berpangkat N sama dengan CPI T ditambah N.
atau persamaan 12.2 yaitu F bar sama dengan dalam kurung CPI tambah N per CPI I tambah N berpangkat seper N dikurang 1 untuk persamaan 12.2 dengan F bar adalah tingkat inflasi rata-rata selama N periode tersebut. Untuk contoh soal yang kedua yaitu misalkan harga sebuah komoditi pada tahun 1978 adalah Rp 1.880 per kilogram dan indeks harga pada saat itu adalah 250 dan indeks harga pada tahun 1998 adalah 400. Nah, soalnya adalah hitunglah tingkat inflasi rata-rata per tahun. Soal yang kedua, seandainya inflasi rata-rata per tahun adalah 9%, tentukan indeks harga konsumen maupun komoditi tersebut pada tahun 1998. Nah, solusi untuk soal yang pertama adalah F aksen sama dengan kita masukkan rumusnya indeks pada harga pada tahun pertama per indeks harga pada tahun kedua, yaitu 400 per 250 berpangkat seper 20 dikurang 1, maka hasilnya adalah 2,38%. Untuk soal yang kedua, indeks harganya kita masukkan rumusnya CPI 1998 karena yang ditanyakan adalah pada tahun 1998. Maka CPI 1998 dalam kurung 1 tambah 0,09 karena 9%-nya diubah ke pecahan berpangkat 20, maka hasilnya 250 dikali 1,09 berpangkat 20, maka hasilnya 1401 dan harga komoditi tersebut adalah kita masukkan lagi angkanya 1401 karena tadi sudah ditemukan per 250 dikali 1800 per kilogram, maka hasilnya adalah Rp 1088 per kilogram. Perubahan indeks harga akan menyebabkan perubahan daya beli dari uang atau purchasing power of money. Kenaikan indeks atau inflasi akan menurunkan daya beli, sedangkan penurunan indeks harga atau deviasi akan menaikkan daya beli dari uang. Tingkat inflasi tidak selalu sama dengan tingkat penurunan daya beli uang. Apabila adalah tingkat penurunan daya beli uang rata-rata dalam beberapa periode, maka bisa digambarkan hubungan sebagai berikut. Daya beli pada periode T dikali dalam kurung 1 dikurang konstanta K berpangkat N sama dengan daya beli pada periode T ditambah N, atau dalam kurung 1 dikurang K konstanta K berpangkat N sama dengan daya beli pada T ditambah N per daya beli pada T. Dengan mengetahui bahwa daya beli adalah kebalikan dari indeks harga konsumen, maka persamaan di atas bisa ditulis sebagai berikut. Dalam kurung 1 dikurang konstanta K berpangkat N sama dengan 1 dikurang dalam kurung CPI 1 ditambah N per CPI 1 ditambah N berpangkat seper N. Selanjutnya contoh soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tabel 12.2 perhitungan nilai konstan, di mana di tabel ini kita bisa melihat ada tahun, nilai aktual dalam kurung juta, dan nilai konstan dalam kurung juta. Nah, di tahun 0 itu nilai aktualnya 50, nilai konstan 50. Nah, tahun pertama nilai aktualnya ada 4 dan nilai konstan 4 dalam kurung 1,08 dikurang 1 sama dengan 3,7037. Di tahun kedua nilai aktual ada 4, nilai konstan 4 dalam kurung 1,08 dikurang 2 sama dengan 3,4294. Di tahun ketiga nilai aktualnya ada 4, nah nilai konstan 4 dalam kurung 1,08 dikurang 3 sama dengan 3,1753. Di tahun keempat nilai aktual
ada 4, nilai konstannya 4 dalam kurung 1,08 dikurang 4 sama dengan 2,9401. Di tahun kelima, nilai aktual itu ada 4, nilai konstannya 4 dalam kurung 1,08 dikurang 5 sama dengan 2,7223. Nah, untuk mencari solusinya yaitu A. Bila perhitungan dilakukan dengan nilai aktual, maka tingkat bunga terinflasi harus dicari. I sama dengan 0,08 ditambah 0,06 ditambah dalam kurung 0,08 tambah 0,06 sama dengan 14,48%. P sama dengan 50 juta ditambah 4 juta dalam kurung P per A dikali 14,48% dikali 5. Nah, sama dengan 63,5754 juta. Nah, di mana P dalam bentuk ongkos. B. Bila perhitungan dengan nilai konstan, maka nilai-nilai pengeluaran di atas harus diubah ke nilai-nilai konstan dan konversi menggunakan nilai I sama dengan 6%. Untuk nilai P bisa dihitung sebagai berikut. Di sini untuk mencari nilai P kita gunakan tabel bunga, yaitu P sama dengan 50 ditambah 3,7037 dalam kurung P per F kali 6% kali 1 ditambah 3,4294 dalam kurung P per F kali 6% kali 2. Nah, ditambah 3,1753 dalam kurung P per F kali 6% dikali 3 ditambah 2,9401 dalam kurung P per F kali 6% per 4 ditambah 2,7223 dalam kurung P per F kali 6% dikali 5 ditambah 2,9401 dalam kurung P per F kali 6% kali 4. Hasilnya adalah sama dengan 63,5753 juta. C. Bila I sama dengan persen, F sama dengan 8%, maka I akan sama dengan min 0,0185 atau min 1,85%. P sama dengan 50 ditambah 3,7037 dan kurung P per F kali min 1,85 kali 1 ditambah 3,4294 kurung P per F kali min 1,85% kali 2 ditambah 3,1753 dan kurung P per F kali min 1,85% kali 3 ditambah 2,9401 dalam kurung P per F dikali min 4 ditambah 2,7223 dalam kurung P per F dikali min 1,85% dikali 5